Shalom, sahabat STMJ yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam STMJ Senin 17 Juli 2023 bersama saya Rafael KH dari Paroki Santa Maria Immaculata Slawi. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1 yang berbicara tentang tuntutan untuk mengikuti Kristus. Jika kita menyimak ayat, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang," maka rasanya sangat menakutkan dan seolah-olah kehadiran Tuhan Yesus membawa pertikaian atau pemisahan. Namun jika kita menyimak secara keseluruhan firman Tuhan, maka terdapat 3 tuntutan untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun yang kita miliki, termasuk orang-orang yang sangat kita sayangi, seperti orang tua, suami, istri, dan anak-anak. Yang kedua adalah mengasihi sesama dan berbuat baik kepada semua orang. Dan yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan dan tidak berpaling kepada kekuatan-kekuatan lainnya. Ayat yang sangat berkesan bagi saya adalah ayat 38. "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Sahabat STMJ yang terkasih, hanya melalui salib Tuhan Yesus menyelamatkan dan menembus dosa umat manusia. Salib adalah tanda ketaatan Tuhan Yesus kepada kehendak Bapanya. Maka sebagai pengikut Tuhan Yesus, saya pun harus setia dan taat kepada kehendak Bapa dengan memikul salib hidup. Salib hidup merupakan penderitaan yang ditanggung karena lebih mengutamakan kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama dengan mengorbankan diri sendiri. Sahabat STMJ yang terkasih, saya pernah jatuh dalam dosa ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Namun puji Tuhan, karena rahmat dan belas kasih Tuhan, saya diselamatkan dan dibawa kembali ke jalan yang benar. Pengalaman iman ini terjadi pada tahun 2009. Saat itu keluarga kami mengalami cobaan dalam jangka waktu yang lama. Anak kami masih kecil, pembantu tidak betah di rumah, baru 1 atau 2 minggu di rumah sudah minta pulang. Di samping itu hubungan saya dan istri kurang harmonis karena hal-hal sepele dan lebih mengedepankan emosi. Ketika ada hal-hal yang kami bicarakan, pasti berakhir dengan amarah dan tidak ada jalan keluarnya. Suatu ketika saya diberitahu tetangga bahwa di rumah kami, di atas atap rumah, ada kumpulan kera-kera. Dan kera-kera itu dipimpin oleh seekor kera besar seperti Hanuman. Dan kera kecil itu berada di atas atap rumah dan berada di lantai 2 rumah kami. Saat itu melihat permasalahan di dalam rumah tangga kami, saya mempunyai kesimpulan bahwa permasalahan yang kami alami selama ini bersumber dari siluman-siluman kera itu. Akhirnya tanpa sepengetahuan istri, saya berkonsultasi kepada seorang teman yang memiliki kemampuan supranatural atau orang pintar. Kemudian teman itu membenarkan apa yang disampaikan oleh tetangga. Dan teman memberikan solusi dengan memberikan saya sebuah benda untuk ditanam di depan rumah kami. Saya mengikuti semua saran dari dia. Kemudian saya menanam benda itu di halaman rumah. Beberapa minggu kemudian
ada misa di rumah. Saat itu karena saya sebagai ketua lingkungan, maka misa lingkungan saya adakan di rumah kami. Setelah selesai misa lingkungan, teman saya itu datang lagi. 2 minggu kemudian dia datang lagi ke rumah. Kemudian pada saat ngobrol, dia bertanya, "Mas Rafael, apakah benda yang saya berikan itu dibuang? Karena saya lihat tidak ada lagi di depan rumah." Saat itu saya terkejut, karena saya tidak pernah menggali atau membuang barang itu. Kemudian saya sampaikan ke dia. Setelah itu dia coba saya cek dulu. Kemudian dengan caranya dia duduk diam, konsentrasi, tutup mata, dia ngecek. Kemudian dia berkata, "Benda ini hilang karena terjadi suatu peristiwa di rumah ini." Kemudian dia sampaikan, peristiwa itu dia melihat ada seorang memakai jubah warna hijau, mengangkat sebuah benda berbentuk bulat, kemudian benda itu dipandang. Dan orang itu duduk, di depannya ada meja, taplak putih, dan kiri kanannya ada nyala lilin. Saat itu saya terkejut, karena saya tahu peristiwa itu adalah misa di rumah, perayaan Ekaristi. Dan hal yang disampaikan teman adalah pada saat Romo mengangkat hosti, tubuh Kristus. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh teman itu, hati saya sangat menyesal. Mengapa Tuhan yang saya sembah, yang mampu menyelenyapkan kuasa-kuasa kegelapan lainnya, saya harus berpaling kepada kekuatan lain? Saya sangat berdosa. Dan setelah mengetahui hal itu, saya sampaikan kepada teman bahwa apa yang dia katakan itu adalah peristiwa misa perayaan Ekaristi di rumah. Maka sejak saat itu saya sampaikan kepada teman, tidak perlu benda yang sudah hilang, biarlah. Dan mulai saat ini saya akan berusaha berdoa menurut kepercayaan atau iman saya. Sahabat STMJ yang terkasih, pengalaman jatuh dalam dosa ketidaksetiaan dan ketidaktaatan dan diberi pertobatan melalui perayaan Ekaristi telah menambah iman saya bahwa perayaan Ekaristi sebagai puncak hidup orang Kristiani adalah benar-benar Tuhan hadir untuk menyelamatkan, memberkati umatnya, dan melepaskan manusia dari dosa dan melenyapkan segala kuasa kegelapan. Melalui firman Tuhan ini, saya semakin diteguhkan bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Dan sejak peristiwa itu, saya, istri, dan anak-anak lebih rajin untuk mengikuti perayaan Ekaristi, baik misa pada hari Minggu maupun misa harian. Demikian pengalaman iman saya, semoga menambah iman untuk diri saya sendiri maupun sahabat STMJ semuanya. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkah dalam.